Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba, tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri, hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah, paling tidak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, marilah kita berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Paling tidak kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita memasuki tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Ayat yang bisa dipakai adalah Al-Quran, surat yang ke-59, surat Al-Hasr, ayat 18. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya hari ini untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Katsir menjelaskan esok, ghad itu artinya esok. Esok itu bisa berarti besok pagi. Esok itu juga bisa berarti kalau anak-anakku setelah dewasa mau dijadikan apa, itu besok juga. Besok itu bisa berarti kalau aku nantinya setelah tua, setelah pensiun, mau tinggal di mana. Tapi besok juga bisa berarti, dan inilah yang memang diinginkan oleh Allah, kalau besok kamu mati, kemudian maunya kamu kemana. Itu besok juga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentunya tidak semua ini saya jelaskan. Besok yang saya maksud di sini yaitu nanti anak-anak kita ini mau dijadikan apa. Itu besok juga. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, satu ketika saya kedatangan seorang tamu, seorang ibu yang sangat sedih datang kepada saya. Dia langsung mengatakan kepada saya, Pak, saya punya anak umur 14 tahun. Sekarang di sanawiyah. Waktu di sebelumnya yaitu di ibtidaiyah. Dan sekarang sudah di sanawiyah. Tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, beberapa waktu yang lalu dia mengatakan bahwa
Tuhan itu tidak ada. Kalau pas pian orang tuanya sama, sedihnya kayak gitu. Tuhan itu tidak ada. Kemudian saya tanya ke ibu itu, kenapa kok bisa begini? Dia itu melihat itu di HP. Melihat di HP, lalu ditunjukkan di HP itu ada tulisan begini bahwa Tuhan itu memang tidak ada. Itu pernyataannya orang-orang komunis. Mulai dari zaman dulu komunis Indonesia maupun komunis lainnya itu mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tidak bisa dibuktikan. Itu. Kemudian saya bilang kepada si ibu itu, bawa anaknya ke sini. Cari waktu yang luang, yang waktunya banyak, diskusi dengan aku. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, setelah ditentukan, kemudian dia datang ke tempat saya. Begitu datang ke tempat saya tahu anak ini dari ibtidaiyah, kemudian di sanawiyah. Karena pengaruh yang di YouTube itu dari pengaruh orang-orang yang dari Partai Komunis, jadi kena pengaruh itu, ya, bahwa Tuhan itu tidak ada. Tidak ada buktinya. Memang tidak ada Tuhan itu. Jadi kayak begitu. Jadi begitu datang kepada saya tidak membicarakan itunya. Saya ambil di Al-Quran. Saya ambil Al-Quran yang ada terjemahannya. Kemudian saya berikan kepada dia. Coba kamu buka dalam Al-Quran surat yang ke-112. Ya buka. Sekalinya pintar dia membukaannya. Kemudian saya baca ayat yang pertama yang saya baca. Kamu perhatikan di ayat yang pertama itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Saya suruh baca dia. Dia membacanya, katakanlah wahai Muhammad, bahwa Allah itu ahad tunggal. Itu. Kemudian saya diskusi. Ini perkataannya manusiakah atau bukan manusia? Dia tidak bisa menjawab. Saya ulang, katakanlah wahai Muhammad, itu. Ayat Qul itu katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhan itu ahad. Dari kata ini bukan dari perkataan manusia, tapi perkataan Sang Maha Pencipta mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa Tuhan itu ahad. Ini pernyataan dari Sang Maha Pencipta, bukan pernyataan manusia. Kalau manusia membuat seperti itu, maka bunyinya Tuhan itu banyak. Atau seperti Anda, Tuhan itu tidak ada. Tapi ini perkataan Sang Maha Pencipta kepada Nabi, kepada Nabinya. Bahwa Tuhan itu ada ahad itu. Kemudian saya baca yang berikutnya, lalu saya suruh dia baca artinya. Langsung saya bacakan, Allahus Samad. Allah tempat bergantung apa saja yang
ada di alam semesta ini, ternyata dia memerlukan Allah. Karena Allah tempat bergantung. Kalau mereka itu muncul dengan sendirinya, maka mereka tidak memerlukan untuk bergantung. Dan mungkin mereka semuanya masing-masing di alam semesta ini. Malah nanti kalau dia muncul seorangan, maka akan menjadi sangat kacau. Jadi saya bilang begini, tetapi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu adalah minta perlindungan hanya kepada Allah. Kemudian di ayat yang ketiga, yaitu lam yalid wa lam yulad, bahwa di ayat itu bunyinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ingat, kalau memang manusia tidak diberitahu oleh Sang Maha Pencipta, maka orang ngarang sorangan nantinya. Jadi bisa bertuhan kepada bapak, kepada ibu, kepada anak, dan sebagainya. Tapi Allah mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini mesti dari Sang Maha Pencipta sendiri yang memberitahu, bukan dari karangan-karangan manusia. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling seru, itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Jadi pencipta itu tidak setara dengan apapun yang ada. Tidak ada dibandingkan dengan apapun. Jadi kalau mau mencari contoh Tuhan itu seperti apa? Tidak ada. Bandingannya seperti apa? Tidak ada. Nah, disinilah orang-orang komunis karena tidak bisa dibandingkan dengan siapa, dianggapnya Tuhan itu tidak ada. Padahal Allah itu yang mencipta semua apa yang ada di langit dan di bumi. Tetapi Dia sendiri, Allah sendiri, tidak bisa dicontohkan seperti apa, karena tidak setara apapun dengan Dia. Coba kamu renung ini. Sudah. Kemudian saya suruh membuka surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah di halaman pertama surat Al-Baqarah itu, yaitu yang ingin saya jelaskan di situ adalah surat Al-Baqarah ayat 2. Dia melihat karena dia kenal dengan ayat itu sudah lama gitu. Jadi kalau membaca ayat yang kedua surat Al-Baqarah harus membaca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Sesungguhnya kitab ini, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Jadi Al-Quran ini tidak ada yang meragukan kebenarannya dan petunjuk bagi orang yang takwa. Kalau Al-Quran ini
orang bisa membuatnya itu mesti Al-Quran ini nantinya diragukan. Coba cari kalau pas kamu punya teman yang sama dengan kamu, kumpulkan semua. Membuat satu ayat saja seperti Al-Quran. Maka jawabannya tidak mungkin bisa. Dan ini memang ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat seluruh manusia bergabung bersatu, bikin satu surah atau bikin satu ayat yang sebanding dengan Al-Quran. Maka tak ada satupun sampai hari ini orang yang bisa membuatnya. Jadi Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhenti di situ, diskusi tentang Al-Qur'annya, langsung saya tanyakan. Kalau kamu meragukan Al-Qur'an ini, maka kamu tidak boleh tinggal di Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang bertuhan. Orang yang Islam bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Nabi Muhammad, petunjuknya terdapat di dalam Al-Quran, dan petunjuknya juga terdapat di dalam perilaku Nabi dalam kitab hadis. Nah itu. Jadi kalau umpamanya kamu meragukan seperti itu, kalau sekarang kamu masih ragu, maka kamu tidak boleh tinggal di Indonesia. Ini beneran. Karena bangsa Indonesia ini bertuhan. Yang tidak bertuhan, kamu sudah membaca di sejarahnya. Tahun 48 yang terjadi di Madiun itu yang mengaku tidak bertuhan itu akhirnya dipenggal lehernya. Yang paling parah yaitu di tahun 1965 yang orang-orang komunis ini membunuh para jenderal itu. Para jenderal. Memang yang membunuh bukan orang sipil, tapi yang membunuh juga orang tentara namanya Letnan Kolonel Untung. Tapi Letnan Kolonel Untung itu di belakangnya yang mengelilinginya adalah ribuan orang PKI dan Gerwani itu. Oleh sebab itu yang membunuh para jenderal itu adalah suruhan dari PKI. Jadi orang yang tidak bertuhan itu. Makanya langsung dibunuh itu. Kamu tahu jumlahnya berapa, dibunuhnya di mana, kemudian dimasukkan ke dalam lubang buaya, kamu sudah tahu karena sudah baca. Saya tanyakan, sudah baca apa enggak? Sudah gitu. Lalu orang-orang PKI yang jumlahnya waktu itu di Indonesia sudah dicatat dalam statistik dan pernyataannya dari PKI sendiri, jumlahnya orang PKI dan Gerwani itu diperkirakan 5 juta orang. Lalu saya tanya, lalu mereka sekarang kemana yang 5 juta itu? Habis katanya. Lalu diapakan? Dibunuh. Siapa yang membunuh gitu? Tidak mungkin tentara yang bunuh sebanyak itu. Yang membunuh adalah
bangsa Indonesia yang masih bertuhan, terutama yang beragama Islam. Itu semuanya orang-orang PKI itu akhirnya dibunuh. Itu. Dan kuburannya tidak teratur di mana-mana itu. Saya pada waktu itu baru berumur 15 tahun. Tapi saya sudah mengerti kalau mereka yang PKI itu tiba-tiba lenyap, dibunuhnya. Jadi dibunuhnya itu. Semuanya dibunuhnya. Habis. Tidak boleh ada satu pun yang hidup. Oleh sebab itu, berdasarkan dari pengalaman yang ada, kalau kamu tetap bertahan bahwa Tuhan tidak ada, maka kamu segera pindah dari Indonesia. Karena apa saya bilang gini? Karena disiksa Pak katanya. Tidak disiksa, tapi diginikan. Nah ini. Kalau tidak bertahan aja. Kamu harus pindah. Gitu. Pindahnya jangan ke Rusia. Jangan ke Moskow. Karena di Rusia sekarang ini, orang-orang komunis banyak yang memeluk agama Islam. Jumlahnya sekarang yang di Rusia, di Moskow saja, lebih dari 50 juta orang. Jadi kalau kamu ke sana, percuma. Nanti kamu dipaksa juga oleh teman-temannya di sana. Supaya beragama Islam atau bertuhan. Itu. Jangan ke sana. Kamu tidak boleh pergi ke Cina. Tidak boleh, ya, karena bulan Ramadan yang lalu di Cina, Xi Jinping itu menyelenggarakan buka bersama di bulan Ramadan itu. Ternyata buka bersama yang dilakukan oleh Xi Jinping itu yang terbesar di seluruh dunia. Ada. Kamu dilihat nanti di YouTube, ya, Xi Jinping yang membukakan orang berpuasa itu. Dan Xi Jinping itu sendiri adalah berpakaian seperti pakaiannya orang Islam, lalu songkoknya seperti orang Islam dan pakai sorban yang dikalungkan ini. Itu ada. Yuk. Jadi kamu jangan ke sana. Kemungkinan kamu bisanya ke Korea Utara. Bukan Korea Selatan. Korea Selatan tidak ada komunisnya. Ke Korea Utara. Mungkin siapa tahu kamu bisa diterima. Cuma sekarang ini di Korea Utara ada satu daerah, apakah daerahnya itu desa atau kecamatan, itu yang sudah memeluk agama Islam dan membangun masjid yang sangat indah. Itu di Korea itu. Jadi kamu tidak bisa sembarangan sekarang itu. Jadi kalau begitu kamu segera pindah kalau tetap bertahan. Itu. Kalau tidak, sudah. Jadi setelah selesai diskusi ini, diskusinya panjang sebenarnya. Kemudian diberitahu ke mamanya, ini bawa anak ini. Lakukan renungan setelah diskusi ini. Dah, kira-kira seminggu kemudian, anak ini datang lagi dengan mamanya. Datang lagi. Setelah datang lagi, akhirnya dia bilang begini, saya minta diislamkan lagi, karena saya
sudah murtad gitu. Jadi minta diislamkan lagi gitu. Saya sangat senang gitu. Saya sangat senang. Tapi kamu harus benar-benar ini. Kalau tidak, keluar dari sini. Entah kemana. Seperti yang saya anjurkan itu. Akhirnya dia sungguh-sungguh dan berjanji dengan sungguh-sungguh minta diislamkan kembali. Akhirnya mamanya ada. Kemudian saya tanya sebelum diislamkan itu, bapaknya mana? Gitu. Sekalinya mama ini sudah cerai dengan bapaknya tatkala anak ini umur sekitar 4 atau 5 tahun. Ternyata si bapaknya ini orangnya pintar, doktor, dosen, tetapi keyakinannya abangan. Dan perilakunya ini sangat kasar kepada istri. Makanya akhirnya dia minta supaya diceraikan. Jadi bapaknya perilakunya seperti itu. Kemudian saya islamkan kembali, kemudian dia baca syahadat dan saya minta supaya disaksikan. Yang menjadi saksi, saya ambil 1 orang anak buah saya. Kemudian di rumah 1 ada lalu saya. Akhirnya dia mengucapkan kalimat syahadat. Lalu hikmah apa yang perlu kita sampaikan dari peristiwa ini? Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, anak-anak sekarang ini pekerjaannya selalu main HP. Anak main HP ini, pian kadang-kadang kada tahu apa yang dilakukan anak ini kalau di dalam kamar. Pian tidak bisa ngecek. Memang anak ini mungkin sangat jarang yang anti Tuhan. Tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Satu contoh yang paling mudah. Itu. Tanggal 10 Asyura. Itu. Tidak ada anak-anak muda yang tanggal 10 Asyura seharusnya mengerjakan apa? 10 Asyura. Hai. Mengerjakan apa? Puasa. Lalu pahalanya? Pahalanya apa? Seharusnya pahalanya diampuni dosanya selama 1 tahun. Tapi anak-anak ini malah yang diramaikan itu bikin bubur apa? Bubur Asyura, bikin bubur. Sore hari itu menjejer itu bubur-bubur yang dibalut wadai plastik itu diberikan kepada orang yang lewat. Ini bubur Asyura. Ternyata dia yang ngasih bubur itu kada puasa juga. Ya, kada puasa. Jadi ini berarti dari tontonan yang ada ini tidak meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sebab itu, melalui pengajian hari ini, cek kembali anak-anak kita. Supaya anak-anak kita bukan nonton macam-macam. Cari di dalam, ada YouTube sendiri, ajaran Islam yang benar. Lalu disuruh mencontoh ajaran-ajaran Islam yang benar. Kemudian
kalau bisa kurangi main di YouTube itu hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan itu oleh Allah telah dijelaskan di dalam Al-Quran surat yang ke-103. Anak-anak sekarang ini banyak melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, maka akan diancam. Kalau anaknya melakukan yang tidak bermanfaat, yang dosa anaknya atau orang tuanya ikut juga. Halo, orang tuanya yang harus memberikan penjelasan kepada anaknya. Al-Quran surat Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu ayat 103 sampai dengan ayat 106. Itu anak yang melakukan hal-hal yang sia-sia, maka hukuman dari Allah sangat luar biasa. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Jadi anak yang main HP itu, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang mengatakan, orang ini paling rugi perbuatannya. Itu. Saya ulang ayatnya. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah perlu kami memberitahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya. Itu. Di ayat 104-nya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia, karena main terus, jadi sia-sia. Allah yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang sia-sia perbuatannya, sedangkan mereka telah merasa berbuat perbuatan yang sebaik-baiknya. Karena main di situ, lalu sukses dalam mainnya, wah aku sukses bisa ngerjakan begini-begini. Padahal orang ini katanya Allah sia-sia perbuatannya. Dan ini tugas pian untuk ngecek kepada anak-anak kita. Memang kalau pas langsung dilarang Pak, berhamuk Pak. Tentunya pelan-pelan. Ya, tentunya pelan-pelan, dibujuk, bahkan kalau ada diskusi bersama dan tunjukkan ayatnya. Ayatnya terdapat dalam surat Kahfi, ayat 103 sampai 106. 105-nya yaitu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuannya
dengan Allah nanti pada hari kiamat, maka sia-sia amal mereka dan mereka tidak memberikan dan Allah tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ini perlu diberitahu. Kalau kamu main terus seperti itu, ini menyaingi ayat Allah yang harus kamu pelajari, yang harus kamu amalkan. Karena kamu tidak mempelajari ayat Allah, maka sibuk main saja, sibuk dengan hanya bepandiran saja lewat WA ini, dan seterusnya, maka nantinya katanya Allah di dalam Al-Quran, yaitu, dan kamu tidak akan memberi, dan kami Allah tidak akan memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kemudian di ayat 106-nya, ayat yang terakhir, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattahadu ayati wa rusuli huzwa. Yaitu di ayat 106-nya, demikianlah balasan mereka itu adalah neraka jahanam karena keingkaran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayat Allah dan rasul-rasul Allah sebagai bahan olok-olok. Jadi caranya pelan-pelan. Di samping kamu lihat yang biasa kamu tonton dan biasa kamu lakukan, coba lihat ayat-ayat Allah. Yang ada juga di dalam HP-mu ada ayat-ayat Allah. Baca di situ. Kemudian usahakan, karena Allah sendiri mengatakan orang yang tidak baca Al-Quran nantinya akan dimasuki oleh setan, dan setan itu menjadi teman karibnya. Oleh sebab itu, jangan nonton itu saja, karena itu akan menjauhkan diri dari perintah Allah. Dan Allah menyuruh kamu bangun tidur itu, subuh bangun tidur, siap-siap untuk mengerjakan ibadah di waktu subuh. Sebelum mengerjakan sholat subuh, mengerjakan sholat qobliyah subuh. Mengerjakan sholat qobliyah subuh itu pahalanya sangat tinggi. Itu pahalanya melebihi dunia dan isinya. Buka itu ayatnya. Sehingga anak ini biasakanlah bangun di waktu subuh, dan sebelum mengerjakan sholat subuh, mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, karena pahalanya melebihi dunia dan isinya. Siapa tahu kalau kamu rajin sholat sunnah sebelum subuh itu, rezekinya dimudahkan oleh Allah, karena pekerjaan itu melebihi dunia dan isinya. Begitu juga habis sholat subuh, kamu zikir kepada Allah, kamu berdoa kepada Allah, dan sesudah berdoa, kamu diminta oleh Allah untuk membaca Al-Quran. Faman ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak baca Al-Quran habis sebelum matahari terbit itu, tidak baca Al-Quran, maka kami jadikan setan masuk ke dalam tubuhmu, dan setan itu menjadi teman karibnya. Supaya kamu tidak diganggu oleh setan,
sebelum matahari terbit, kamu harus baca Al-Quran. Dan katanya Nabi, baca Al-Quran ini yaitu harus 2 kali. Karena setan itu mengganggu manusia di waktu sebelum matahari terbit dan menggodanya lagi sebelum matahari tenggelam. Jadi habis asar kamu berzikir, berdoa, setelah berdoa sebelum maghrib kamu baca Al-Quran. Sehingga bacaanmu itu menghalangi setan mengganggu kamu. Setan tidak akan mengganggu seseorang kalau sore juga baca Al-Quran. Kemudian Bapak dan Saudara sekalian, kalau habis maghrib kamu baca Al-Quran sampai sebelum tidur, boleh milih berapa baca Al-Quran, paling tidak harus 100 ayat. Kalau orang baca Al-Quran sesudah maghrib, baca 100 ayat, maka tak ubahnya orang ini diberi pahala oleh Allah seperti orang yang mengerjakan sholat dari maghrib sampai subuh. Oleh sebab itu, beritahu ke semuanya bahwa baca Al-Quran kalau habis maghrib itu, usahakan baca Al-Quran sampai 100 ayat. Supaya kita bisa mengerjakannya, karena kalau orang baca Al-Quran, surat Muluk, surat Tabarak, berapa ayat itu? Surat Tabarak habis maghrib, berapa ayat? Maka orang ini nantinya akan tidak disiksa di kubur. Kalau ditambah surat Sajadah, berapa ayat surat Sajadah? Oi, surat Sajadah itu 30 juga. Kalau orang habis maghrib baca Muluk 30, Sajadah 30, 60 sudah, maka pahalanya sangat tinggi itu, ya, sangat tinggi. Memang ada, tapi hadisnya lemah. Pahalanya seperti dia melakukan amalan pada malam Qadar, tapi hadisnya lemah. Tapi paling tidak setingkat itu. Surat Sajadah 30, Muluk 30. Supaya 100 ditambah berapa? Tambahi 40. Cari surat-surat yang lancar, pian lancar membacanya, sehingga nantinya bisa terpenuhi sesudah maghrib sampai sebelum tidur itu, kita memenuhi baca Al-Quran 100 ayat. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa melakukan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, memasuki tahun baru Hijriah ini, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya seperti yang sudah saya ceramahkan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup.
Kalau pas dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, yaitu sebelum matahari terbit, baca Al-Quran. Permintaannya tidak berapa ayat, pokoknya baca Al-Quran. Nanti sebelum matahari tenggelam, baca Al-Quran. Maka tidak digoda oleh iblis setan. Tetapi kalau ingin pahala yang lain lagi, habis maghrib itu baca surat Muluk. Maka kalau mati tidak disiksa, dikubur. Kalau ditambah lagi, baca surat Sajadah. Surat Muluk dan Sajadah ini 60 ayat. Pahalanya sangat tinggi. Cuma ada hadis yang agak lemah. Yang lemah itu yang dianggap seperti beribadah pada malam Qadar. Tetapi ada lagi hadis yang lain, kalau dari maghrib sampai sebelum tidur, baca 100 ayat. Kan sudah 30 tadi 60, tinggal nambah 40-nya. Jadi semuanya 100 ayat. Maka orang ini dianggap seperti sholat mulai dari maghrib sampai subuh. Yang harapan saya yang bisa mengerjakan ini orang yang sudah barat. Orang yang sudah barat. Nah, kalau ini masih jauh ini. Kalau masih jauh ini biasa semangatnya kurang. Tapi orang yang sudah barat. Nah, kayak sampean barat juga. Sebelahnya ini barat. Dua itu parak semua itu. Banyak yang sudah barat ini. Jadi ceramah saya ini yang terutama kepada yang parat. Tapi kepada yang jauh kepada Bapak, kalau pas dilakukan, wah hebat. Insya Allah, lakukanlah. Karena cara-cara kita supaya matinya ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu di pertemuan yang akan datang saya diundang lagi. Bagaimana supaya mati mulus ketemu dengan Allah dengan tidak disiksa. Ada ayatnya dan caranya ada. Antara lain yang diceramahkan ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau dilakukan, insya Allah ditambah lagi ayat-ayat yang lain, tatkala mati langsung mulus ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Atau masih ada pertanyaan lagi yang masih mengganjal? Sebelum saya tutup, Pian mau tanya apa? Oh, udah ada. Sudah lulus. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.